Yesus akan datang pada tanggal 23 sampai 24 September 2025. Berarti bulan depan ya. Waduh, yang belum nikah cepat nikah dulu ya. Lah waktunya tinggal berapa hari nih ya. Yang mau pergi cepat pergi, yang mau rekreasi dan rekreasi tinggal saulan kas, Yesus datang kembali ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, dari zaman ke zaman berita-berita tentang kedatangan Yesus itu sudah banyak sekali. Pertama kali dialami atau diberitakan kepada jemaat mula-mula di kota Tesalonika, sudah terjadi bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, sehingga Paulus mengajari mereka tentang kedatangan Yesus, dan ajaran Paulus itu sekarang menjadi pelajaran buat saudara dan saya ya. Yang kedua juga pada saudara, pada abad kedua ya, abad kedua itu ada dengan aliran Montanisme yang mengatakan bahwa Yesus akan datang di kota Yerusalem baru, tepatnya di Peposia, Asia Kecil ya. Tapi itu juga nggak datang saudara. Kemudian tahun 1835 ada Joseph Smith alian Mammon mengatakan Yesus datang, tapi juga nggak datang juga saudara ya. Kemudian tanggal 22 Oktober tahun 1944 William Miller berkata Yesus tepat datang pada hari itu, tapi juga nggak ada apa. Sehingga di Amerika pada waktu itu jemaat kumpul di stadion berdoa bersama-sama 22 Oktober tahun 1844. Ternyata tidak ada apa-apa. Indonesia saudara, ada yang sudah berkata mulai tahun 1914 itu ada aliran saksi Yehova. Dia berkata bahwa Yesus itu sudah datang sekarang, tapi diam-diam, diam-diam. Nah, ada lagi saudara, di Amerika muncul lagi tanggal 14 Maret tahun 1990. Elizabeth Kerr berkata Yesus tepat akan kembali 14 Maret 1990. Lah, yang paling rame yang sudah mungkin tahu pada waktu ya, ada di berita kabar di Jawa Tengah, Jawa Barat ya, ada di Pondok Nabi berkata kiamat itu terjadi pada tanggal 10 November tahun 2003. Pernah cerita itu saudara, ada jemaat yang nggak salah itu jual hartanya, mobilnya, dia kumpul jadi satu di gereja, doa bersama-sama saudara, mulai pagi sampai semalam subuh. Nah saudara, tepat jam 10 pagi tanggal 10 November tahun 2003 terjadilah upacara Hari Pahlawan. Jadi tidak kiamat, tapi Yesus tidak datang. Yuda kita jual mobil, jual rumah, karena Yesus tidak datang. Nah, Harold Cumming di Amerika tanggal 21 Mei saudara tahun 2012 itu juga sama, Yesus datang di Amerika tanggal 21 Mei 2011. Ternyata pada hari 21 Mei 2011 ternyata itu terjadi perayaan saudara, ulang tahun mertua saya. Jadi nggak ada kiamat ternyata. Ada lagi saudara, Paul katakan bahwa kiamat terjadi di Kenya tahun 2023. Yang sekarang kiamat akan terjadi tanggal 23, 24 November tahun 2025. Berarti bulan depan ya saudara. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan baca di Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-23, 24, 25, 26, 27 ya. Ya, ini kita baca sama-sama ya. Semuanya saya mohon tidak mengantuk, khusus hari ini saja ya. Lek ngantuk digonjal saudara ya. Karena tadi malam masih lihat karnaval itu ya, sampai tengah malam itu dagduk gitu saudara ya. Injil Matius 24, kita mulai ayat 23 saja. Ini adalah tentang pengajaran eskatologi akhir zaman. Karena ceritanya panjang, maka nanti berseri Bapak Ibu ya. Hari ini tidak bisa selesai, bulan depan tidak selesai, bulan depan lagi. Karena diawali dengan kedatangan Yesus, kemudian perkawinan anak domba, kemudian ada perang namanya Harmagedon, ada nama Antikristus,
ada namanya 1000 tahun damai, ada namanya perang Gog Magog, ada namanya langit baru dan bumi baru. Itu yang namanya kiamat yang terakhir. Itu semua kita belajar di Alkitab saja, ya, dan sejarah. Jadi kita nggak tanya-tanya sama orang-orang lain, ya. Matius 24 ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada, atau Mesias ada di, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. 25. Camkan, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. 26. Jadi dua tujuh. Iya, amin. Naik ya Kak ke ayat ke-23. Pada waktu itu, ini Yesus yang ngomong buat saudara dan saya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di California, Mesias ada di Yerusalem, Mesias akan datang di Indonesia, Mesias ada datang di Australia, di Afrika, ditalok, ditanggung. Yesus bilang apa? Jangan kamu percaya. Next, ayat selanjutnya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya, bukan bentuknya kayak Nabi Musa, tapi ini bisa tentang pengajar-pengajar, pemimpin-pemimpin gereja yang mengajarkan kebenaran palsu. Ada nggak sekarang? Ada. Ada hamba Tuhan, perempuan kaya, dia bisa naik turun ke surga, bahkan dia bisa minta Petrus bakar ikan. Ada jemaat enggak? Ada. Jemaatnya banyak dan pengusaha-pengusaha semua. Pada waktu hamba itu, jemaat yang ikut dia, nanti aku pesen ini yuk, pesen ini yuk, pesen ini yuk, pesen ini. Dia langsung tahu, pasti dia datang. Bukan dia, Yesus sudah, gembala pendeta datang sudah. Pengikutnya bukan jemaat biasa, tapi pengusaha-pengusaha. Saat dia tumpang tangan orang sakit, sembuh. Loh, saya melihat sendiri. Pada waktu saya nggak percaya, saudara. Ada pengusaha, 2 orang, satu pengusaha rumah makan, satu pengusaha lagi bangunan, ada satu lagi istrinya pelayaran, datang ke rumah. Pak, tolong ini dijelaskan bener apa enggak ya Pak? Kenapa? Ada pengajaran nabiah, nabi, saudara, nabiah, ngajari apa? Tapi ini kenyataan loh Pak. Taji saya ini nggak sejalan, tapi saya ditumpang tangan jalan loh, sampai sekarang bisa menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan sembuh. Dia ngajari gimana? Dia adalah orang yang diberi kuasa, bisa naik turun surga. Wow, katanya kenapa? Katanya gimana? Dia bisa bicara sama Petrus untuk menyediakan makanan. Jadi kalau dia berdoa, dia langsung berbahasa roh. Itu roh yang naik ke surga. Ada Petrus, bakarkan aku ikan.
dia bakar neraka, setelah makan kan dia turun. Siapa yang sakit tumpang tangan sembuh, siapa sakit tumpang tangan. Ini ada loh saudara, satu-satunya orang yang bisa naik turun surga itu orang yang tidak berdosa. Selama itu orang masih keturunan Adam, dia tidak bisa naik ke surga. Kalau hamba Tuhan yang hebat naik ke surga, itu ajarannya bukan Alkitabiah Bapak Ibu, itu ajaran sesat. Nabi-nabi palsu, Yesus sudah ngomong lebih dulu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu sudah datang sekarang. Sudah ada lagi hamba Tuhan yang hebat, terkenal di Indonesia, banyak, ada di kota besar. Dia berkata pada jemaatnya, saya turun ke neraka bukan karena saya berdosa, tetapi karena kalian jemaat yang berdosa, saya turun ke neraka untuk mendamaikan saudara. Saya bersama Yesus turun ke neraka. Ada nggak Alkitab firman seperti ini? Nggak ada Pak Bu. Tapi hamba Tuhan itu jadi gereja besar loh. Makanya saudara, bersyukurlah kita punya gereja, nggak gede-gede, nggak apa-apa. Tapi kita mengajarkan tentang kebenaran. Saya ingat Om Syekh Yusuf selalu menekankan tentang kebenaran. Bukan berkat, tetapi kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Dan ini jadi besar loh sekarang. Pada waktu dia jas dibuka, dilemparkan. Masih lihat di videonya di YouTube, tumpah, jatuh semua. Pada waktu dia berdoa, dalam nama Yesus, semua rentak bahasa roh. Bahasa roh. Saudara berdoa, saudara melayani Tuhan, saudara memberikan persembahan, saudara pelayanan Tuhan. Itu bukan tujuan utama. Itu sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan saudara dan saya bukan untuk berbahasa roh, bukan untuk melayani berkumpul, bukan. Tujuan utama saudara saya adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara saya harus sama seperti Kristus. Tujuannya, ya. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat. Makanya kan beberapa bulan lalu saya ngajak Bapak Ibu, jangan menunggu mujizat. Kalau saudara datang percaya Yesus melihat karena mujizat, saudara akan tertipu. Karena ada tanda, ada seorang yang bisa membuat mujizat yang bisa menyesatkan orang-orang pilihan. Ya, jadi saudara jangan dikit-dikit Tuhan beri aku mujizat, jangan. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya Allah itu pembuat mujizat, betul? Ya setuju, katakan amin. Allah yang pembuat mujizat itu tinggalnya di mana toh? Di dalam hati. Saudara lebih mempersiapkan kehadiran Tuhan. Saat ibadah ini akan dimulai, semua pelan-pelan berpuasa, menyiapkan diri. Saudara sibuk menyiapkan kehadiran Tuhan, sampai saudara lupa. Saudara tidak menyiapkan tempat tinggalnya dia. Tempatnya tinggalnya dia di mana? Hati. Maka hati ini harus selalu setiap hari diperbarui. Ya, next. Camkan, itu pesan yang sangat penting ya. Camkan, pesan yang sangat penting. Yesus katakan. Ya, next. 27. Jadi apakah Yesus itu datangnya diem-diem? Ya 27. Ingat. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi datangnya itu seperti kilat. Buah dari timur sampai ke barat. Berarti semua mata lihat nggak? Lihat. Yesus datang nggak sembunyi-sembunyi, tapi langsung nyata. Pak, satu lagi ya. Next. Nah,
Coba Mas saya dibacakan Matius 24 ayat 27. Yang keras ya Mas. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Coba diterjemahan TSI. Karena pada waktu itu kedatangan Aku, Sang Anak Adam, tidak akan terjadi secara diam-diam. Stop. Kedatangan Yesus tidak secara diam-diam. Ingat, kedatangan Yesus tidak secara diam-diam. Lanjut. Tetapi terlihat dari mana saja. Stop. Tapi terlihat dari mana saja. Di Indonesia lihat, lihat. Di Sedayu lihat, Surabaya lihat, Yerusalem juga lihat. Dimanapun kita berada, kita akan melihat kedatangannya. Next, lanjut. Seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Satu lagi, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Semua mata akan melihat kedatangan Anak Manusia. Jadi nggak diam-diam. Jadi sekarang kalau ada aliran yang mengatakan Yesus datang diam-diam, itu alirannya sesat. Jadi jangan dipercaya. Jadi disimpulkan ini yang pertama, Yesus datangnya secara terbuka. Semua mata bisa melihat. Yang pertama, yang kedua, kapan datangnya? Katanya Pak Pendeta segera Pak. Saya sejak sekolah minggu Om ya ngomong Yesus akan datang kembali. Loh jangankan Om Sakius saudara. Paulus di jemaat Tesalonika tuh, dia bilang Yesus akan segera datang, Mesias itu akan segera datang. Sampai sekarang muncul, Paulusnya sudah meninggal, Mesias belum datang. Ya, kita akan belajar kenapa, kapan dia datang. Matius 24 ayat 36, coba Mas Adi baca pelan-pelan ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Stop. Tentang kedatangannya, tetapi tentang hari itu, tentang hari dan saat itu, artinya kedatangannya itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi kalau tanggal 23, 24 September bulan depan Yesus datang, itu namanya sesat, karena tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah saudara dengar khotbah itu, dia mengambil sebagai seorang yang dekat sama Tuhan, yang pendoa, dia mendapatkan suara dari Tuhan, dari Yesus katanya bahwa dia akan datang pada hari trompet. Kenal ini menerjemahkan hari raya trompet itu jatuh pada tanggal 23-24 September tahun depan. Tahun ini bulan depan, saudara. Tetapi lanjutkan, next dulu ya, lanjut ya. Ya nanti naik hadis. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus pun yang harus datang tidak tahu. Yang tahu hanya apa? Jadi kalau ada orang berdoa, Yesus bilang bahwa dia akan datang pada tanggal 23, itu bukan Yesus Mesias yang asli, itu Yesus yang lain. Ada nggak Yesus yang lain di Alkitab? Ada. Kapan Pak kita tahu Mel OPA? Dia tahu Yesus yang lain itu sopo. Tadi malam sudah dibahas ya. Lanjut aja, Yesus yang lain yang akan datang. Ya. Jadi tidak ada yang tahu. Next. Lagi Mas, baca lagi Mas. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hanya Bapa saja yang tahu. Next. Lagi next. Mengapa tidak ada seorang pun yang tahu? Tapi yang tahu Bapak. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu yang punya anak ini. Yang tahu karakter anaknya itu
tetangganya apa bapake? Bapake. Sama ini, kedatangan Yesus itu yang tahu persis itu bapak. Lah, di Alkitab coba baca lagi, next. Baca ini dulu, Mas. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Lagi ayat berikutnya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Waktunya tidak tahu. Dia datang sekilas seperti pencuri. Pencuri itu tidak bisa direka kapan datangnya, tapi tiba-tiba. Ya, tapi tiba-tibanya ini yang tahu cuma bapak. Kenapa bapak yang tahu? Sebab bapak itu tahu karakter anak. Ya, next. Nah, di Alkitab Bapak Ibu, yang disebut anak itu umat pilihan. Umat pilihan Allah yang dipilih, yang dikasih, yang disayangi, walaupun dia menyakiti hati orang tuanya, membunuh, menyiksa, tapi pada waktu Allah menghukum anaknya ini, hatinya tersesat dan dia menangis tidak tega. Allah ternyata punya anak yang dikasih atau anak disayangi, namanya siapa? Israel. Coba Mas, Keluaran 4:22 baca, Mas. Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Israel adalah anakku. Israel adalah anakku yang sulung. Jadi bangsa Israel itu anak Allah yang sulung, saudara. Next, lagi. Keluaran 4 ayat 23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Anaknya ini, Israel ini tidak boleh ada yang ganggu. Siapapun yang mengganggu dia, Allah nggak akan terima, dia akan balas sekali. Lagi, next, Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel adalah anaknya. Lagi, next, Yeremia 31 ayat 9. Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Lagi, Yeremia 31 ayat 20. Yeremia 31 ayat 20, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Israel itu anaknya sulung yang dikasih oleh Allah. Walaupun dia jahat, walaupun dia nggak percaya, walaupun dia menyiksa bapaknya sendiri, saudara. Lihat ini. Setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Walaupun Israel itu dihukum, walaupun Israel itu dikasih percobaan, yang dikerjakan Israel, kesakitan itu membuat hati Allah itu, saudara, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayangi dia. Israel jahat, anak durhaka, tapi Allah sangat sayang sama dia. Ya, jahatnya di mana? Next, baca Kak. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Allah kita siapa toh? Bapak.
Ya, di dalam Bapa itu yang menjelma jadi manusia itu Sang Firman. Ya, Firman jadi manusia itu membranya Allah. Jadi namanya Yesus. Ketika Yesus datang kepada anak kesayangannya ini, kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerimanya. Sebab orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang-orang Israel itu mengharapkan pertolongan Mesias datang itu membawa pedang untuk memimpin mereka perang melawan orang-orang Romawi agar mereka bebas dari penjajahan. Itu maunya orang-orang Yahudi, maunya Israel. Tapi Yesus datang membawa damai buat seluruh umat. Dia nggak mau, dia nggak percaya, dia tetap menunggu Mesias sampai sekarang. Makanya dia berdoa di sisa bait Allah, temboknya itu yang sudah tinggal tembok itu. Apa mas saudara? Tembok rata. Dia memohon Mesias segera datang. Pada Mesias sudah datang. Ya, next. Lagi, baca. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Kepada Israel lah pertama kali Yesus akan datang. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus itu membawa kehidupan Israel lebih baik. Tapi dia tidak mau terima, sehingga karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa bukan Israel, termasuk saudara dan saya. Makanya saudara dan saya ini disebut dengan anak bungsu. Anak sulungnya siapa? Israel. Anak bungsunya siapa? Saya dan saudara. Yesus sudah memberikan perumpamaan tentang anak bungsu dan anak sulung. Itu gambaran dia akan datang. Pernah nggak saudara baca tentang kisah anak yang hilang? Anak yang hilang tuh minta warisan foya-foya, ya berzina, ya pesta pora, ya toh, makan-makan, terus habis uangnya, datang bertobat minta ampun sama Bapak E. Disambut nggak sama Bapak E? Disambut. Diganti nggak bajunya? Diganti, ganti jubah, malah ganti jubah yang ungu yang baru. Sing cemburu siapa? Kakaknya. Kedatangan dia itu sudah digambarkan oleh Yesus. Nanti kalau kakaknya cemburu, maka bapaknya datang. Ya. Nanti tak teruskan terakhir. Sekarang akibatnya Yesus datang, Israel menolak. Next. Baca Kak. Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Israel tidak dapat apa-apa karena dia menolak Yesus. Tetapi orang-orang yang dipilih telah memperolehnya. Memperoleh apa? Kasih karunia, memperoleh keselamatan. Karena Israel menolak. Dan orang-orang yang lain dibuat tegar teguh hatinya. Ini supaya orang di luar Israel mendapat kesempatan keselamatan sampai jumlah tertentu. Maka Israel itu nanti akan menjadi cemburu. Ya. Coba next lagi Matius 21:43. Next. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Allah yang harusnya di Israel. Artinya Israel dipimpin Allah untuk diberkati agar menjadi berkat untuk bangsa-bangsa sesuai janji Allah kepada Abraham, diambil oleh Allah, diberikan kepada saudara dan saya, diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah-buah roh. Ya. Jadi setiap orang yang menghasilkan buah-buah roh itu akan mengalami namanya kerajaan Allah, pemerintahan Allah namanya. Roma 11 ayat 25. Next. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai,
Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, menerangkan saudara, kejadian Israel itu yang menjadi tidak percaya itu menjadi kesempatan bagi bangsa di luar Israel memperoleh keselamatan. Ya. Sekarang Kisah Rasul 28. Kisah Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Keselamatan ini, berita tentang keselamatan ini harus disampaikan sampai bangsa-bangsa lain non Israel. Kalau Bapak Ibu lihat, sudah sampai seluruh dunia enggak berita tentang Yesus? Sudah. Karena melihat lambatnya pemberitaan Injil ke seluruh dunia, maka Allah membuat suatu masa yang semuanya harus mendengar melalui pandemi. Jadi pandemi itu memaksa orang harus buka HP. Mau nggak mau harus lihat HP. Dengan itu semua orang yang di desa-desa dia tahu tentang Yesus. Next. Sekarang keadaannya bangsa-bangsa sudah mengenal kebenaran. Ya. Roma 10 ayat 19. Roma 10 ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Nah, ini cerita tentang anak bungsu, anak yang hilang tadi. Yesus yang ngomong itu, nanti antara anak yang terhilang, anak yang bungsu dengan anak sulung tadi, anak yang sulung jadi marah sama bapaknya, jadi cemburu. Lawang dia itu bukan anak pilihan, tapi mendapatkan harta warisan, bahkan pesta pora. Sedangkan dia yang kerja di kebun anggur setiap pagi gak dapat apa-apa, gak pernah pesta sama bapaknya. Sebab kenapa saudara? Orang Israel ini selalu pegang kitab Tauratnya, tetap dipegang, gak akan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi dia sangat menghargai kitab Tauratnya. Padahal di kitab Taurat itu bisa tentang Mesias. Lah Mesiasnya sudah datang, tapi Tauratnya tetap dipegang, dia nggak tahu baru Mesiasnya sudah datang. Ini adalah simbol, ini adalah gambaran buat setiap orang yang mengadakan ibadah rutinitas. Dia melakukan pekerjaan rutinitas ibadah setiap hari, setiap minggu, tetapi dia tidak tahu, tidak punya hubungan dengan bapaknya. Kalau sudah baca anak terhilang itu, pagi-pagi dia sudah berangkat ke kebun anggur bapaknya. Dia nggak pernah ngomong-ngomong, nggak pernah tahu isi hati bapaknya. Ini adalah merupakan metafora, gambaran Yesus tentang Israel dengan saudara dan saya. Ya. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu, orang-orang Israel, terhadap orang-orang yang bukan umat, bukan non-Israel, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi bangsa di luar Israel itu tidak mengenal kebenaran dulu, tetapi karena Israel menolak, sehingga mereka mendapat dulu kemurahan Allah, kasih karunia itu. Next, 11, Roma 11. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Jadi kondisinya sekarang ini Bapak Ibu, bangsa Israel nanti akan merasa terpepet, akan merasa sendiri. Semua bangsa akan memerangi dia. Bahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diberkati Tuhan, lebih besar nyerang dia. Sudah kejadian dari ini? Sudah. Kalau saudara melihat berita dunia, seluruh negara-negara Arab pun sudah mau menyerang Israel. Kayak hampir-hampir Yesus datang ya. Tapi bukan kiamat loh. Oh itu Yesus datang yang kedua ini belum kiamat. Ya next dulu ya, nanti terakhir. Zakaria 12 ayat 10.
Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Karena kondisinya kecepit, saudara. Israel itu, dia terus dia kan tidak keluar dari Tauratnya, dia tetap pegang Tauratnya, dia tetap berdoa kepada Allahnya. Dia memohon belakasan sampai dia menangis, sampai dia meratap-ratapi. Saudara, coba Roma 11:26. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Lihat ini. Dengan jalan demikian, maka seluruh Israel akan diselamatkan. Nanti kesimpulan terakhir ya, karena ayatnya banyak. Next lagi, Roma 11 ayat 27. Ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ini perjanjian Allah dengan Israel. Jadi Allah bisa menghapuskan dosa mereka, bisa menghapuskan hutang dosa Israel. Next, 11. Hosea 3 ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Pada apa, saudara? Hari-hari yang terakhir. Jadi saudara lihat kiblatnya Israel itu. Kalau saudara mulai Israel itu dengan sekejap kilat dia mengadakan pertobatan massal besar-besaran Israel, maka hari kedatangannya itu sudah dekat. Kenapa nggak datang-datang? Nunggu Israel bertobat. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini bicara tentang untuk Israel, saudara. Tuhan tidak lalai menepatkan janjinya dia sama Abraham. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lain, saudara menganggap saya itu lali ya Tuhan ini kan. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan Ini bicara tentang Israel. Jadi seluruh bangsa itu berbalik dan bertobat sehingga seluruh Israel diselamatkan. Matius 23:39. Matius 23:39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mulai saat ini, mulai Yesus disalib itu, Allah tidak berbuat apa-apa untuk Israel sampai Israel berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, Kisah Rasul 3:19. Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Naik ke atas Kak, yang 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, ini untuk Israel, supaya dosamu dihapuskan. Next. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu. Itu Israel. Ya. Next.
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, pemulihan seluruh umat kesayangannya, pemulihan seluruh anak sulungnya. Maka dia tidak akan turun, dia akan tinggal di surga sampai seluruh anak sulungnya dipulihkan, seperti yang difirmankan Allah dengan para nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu, di perjanjian lama. Next. Nah, dari sini dulu. Jadi Bapak Ibu, kedatangan Yesus yang kedua kali ini bukan merupakan kelalaian kok lama sekali, bukan. Karena standarnya Allah menunggu Israel bertobat secara keseluruhannya. Israel bisa bertobat seluruhannya kalau dia cemburu dengan bangsa non-Israel. Lah, bangsa non-Israel ini ada batas jumlah yang ditentukan oleh Bapa. Jika batas jumlah yang ditentukan oleh Bapa tadi sudah memenuhi syarat, maka sekejap kilat seluruh Israel ini akan mengalami pertobatan besar-besaran. Jadi kiblat kita bukan yang ini, kiblat kita yang non-Israel. Kalau jumlah non-Israel ini sudah memenuhi kuotanya Bapa, ya, maka sekejap kilat dia, anak sulung itu, kakak itu, masku itu, masmu itu, bertobat massal. Kalau sudah lihat sekarang non-Israel, saudara dan saya, jumlahnya sudah cukup banyak. Sudah pernah nggak lihat kemarin ya di media sosial ada survei jumlah umat percaya Yesus ranking 1 sedunia, berapa M kemarin saya lupa ya. Saya lupa berapa di media sosial ya, ada 5 tingkatan ya, tapi sekarang Kristen menempati seluruh dunia ini nomor 1. Jadi kalau saya pikir, saya renungkan, saya diskusikan, jumlah yang ditentukan Bapak ini kaya wis berada di batas kuotanya. Bagaimana Pak dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus? Akan kemana dia? Dia kan tidak akan diangkat loh. Saudara, Yesus datang kepada saudara dan saya tujuannya buat ngapain? Yesus datang yang kedua kali tujuannya ngapain? Pertama kali dia akan mengangkat orang-orang yang mati di dalam Kristus. Nanti kita bahas bulan depan ya, karena waktunya sudah. Yang kedua akan mengangkat saudara di awan-awan, saudara dan saya yang matinya, orang-orang yang mati di dalam Tuhan dan saudara dan saya yang percaya Yesus, maka akan dikumpulkan satu yang namanya pesta kawin anak domba. Dalam pesta kawin anak domba itu akan dibagi hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah ini dibagi tergantung dari selama saudara percaya Yesus opo sing mbok lakoni. Ada yang melayani, ada pinang dijotok, ada yang nuwakal kate mati bertobat. Itu nanti semua dikasih mahkota sama. Jadi pejabat-pejabatnya Tuhan di pemerintah 1000 tahun damai. Pada waktu saudara dan saya yang percaya Yesus diangkat, saat diangkat semuanya di awan-awan itu, maka di bawah ini terjadi pemerintahan 3,5 tahun pertama masa sukar. Antikrisnya mulai datang. Tapi masa antikris yang kedua, kesukaran yang tidak pernah terjadi, sangat dahsyat. Jadi ada 2 masa. 3,5 tahun pertama antikris datang dengan cara damai, mengajak semua orang untuk percaya menyembah dia dengan angka binatang 66. Itu artinya ada seorang tokoh politik yang seakan-akan akan mendamaikan Israel, membela Israel, dan ada tokoh agama yang seakan-akan menjadi panutan. Mereka ini akan bekerja seakan-akan membela Israel. Ya, kemudian ada penyiksaan antikris masa 3 tahun yang kedua, ada siksaan yang sangat dahsyat. Siapa yang tidak mau menyembah
atau ikut aturan pemerintahan dan pemuka agama ini, bunuh, disiksa. Maka ada sisa-sisa orang saat itu yang percaya Yesus, mempertahankan imannya. Ada yang mati, ada yang lari-lari ke gunung, ada yang tidak bisa makan untuk mempertahankan iman percayanya. Itu nanti kita bahas kalau Tuhan izinkan, Bapak Gua izinkan di bulan depan ya, supaya sudah tahu isinya perkawinan anak domba itu apa. Itu belum kiamat, itu masih ada lagi peristiwa namanya Harmagedon. Harmagedon itu peperangan antara antikris tadi yang 7 tahun menguasai pemerintahan dulu di Indonesia, di luar negeri, di semua bangsa-bangsa ini. Itu Yesus akan membela umatnya datang, dan dia akan mengalahkan. Kalau kita baca di Alkitab, dia akan berada di lembah Magido, yaitu ada di Israel, peperangan itu. Tapi seluruh bangsa sekejap kilat akan terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Itu ada di peristiwa Harmagedon ya saudara. Peristiwa-peristiwa akhir zaman ini Bapak Ibu, kalau gak kita siapkan sekarang, ini tiba-tiba datang dan kita nggak keangkat, maka saudara dan saya nggak keangkat itu harus hidup di masa sukar selama 7 tahun lamanya. Dan masa sukar, masa sulit itu tidak pernah terjadi kehebatan, kedahsyatannya seperti saat itu. Maka dari itu sekarang ini mari kita berlomba-lomba dengan setia dan taat. Tidak perlu tanya-tanya, tidak perlu ngitung-ngitung, tidak perlu meramal-ramal Yesus datang tanggal sekian di sini, di sana, di situ, tidak usah. Yang penting berjaga-jagalah dan tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus, jangan mbok jual Yesus. Saya tadi malam sudah ngomong sama kamu, udah, kenapa kamu percaya Yesus? Karena bapakku yo percaya Yesus. Salah. Saudara dan saya percaya Yesus karena setiap keturunan itu punya hutang dosa. Kata hutang dalam Alkitab, hutang dosa dalam kitab itu saudara, itu yang bisa melunasi adalah orang yang nggak berhutang. Padahal semua keturunan disebut manusia semuanya punya hutang dosa. Hutang dosa, hutangnya itu harus dibalas, harus dibayar. Hutangnya apa? Akibat dosa adalah kematian kekal. Jadi kalau kematian kekal ini nggak dilunasi, nggak dibayar, orang itu tetap punya hutang. Tadi malam saya pakai ilustrasi Mbak Tante. Hamba Tuhan ini sebagai analogi saudara. Seharusnya kan kamu muda, ini enggak, Mbak Tante pakai. Mas Felix ini utang Mbak Tante itu 2 kali. Pertama 50.000. Minggu depannya utang lagi 50.000. Lah karena dia nggak punya duit, nggak bisa bayar, wis berarti nggak utang. Apakah Felix tadi sudah bebas hutang dengan Mbak Tante? Belum. Karena dia masih punya hutang 100.000. Tetapi saya sebagai ayahnya datang membayar lunas ke Mbak Tante uang 100.000. Apakah Felix masih punya hutang Mbak Tante? Tidak. Saudara dan saya punya hutang dosa, harus mati kekal. Tubuh mati kekal, jiwa mati kekal di neraka. Yesus ngomong sendiri, di api neraka. Kalau tidak ada yang bayar, saudara saya nggak ada yang bayar hutang dosa itu, saudara dan saya tetap mati loh. Mati tubuh, mati roh, jiwa kita itu dibakar di api selama-lamanya. Tetapi dia datang, Bapakku datang melunasi hutang, gak bayar di kayu salib, aku sih mati, kue nggak mati. Saudara saya yang percaya sama dia punya hutang lagi nggak? Nggak punya hutang, saudara, sudah lunas dibayar sama dia. Makanya di dalam doa Bapa kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan. Ampunilah dalam bahasa aslinya memohon, kesalahan dalam bahasa aslinya hutang. Makanya ada KJV, Mas, coba bacakan di KJV yang tadi malam, Mas. Hutang, debts. Jadi ampunilah kesalahan kami. Kesalahan itu hutang, Bapak Ibu. Kalau diterjemahkan bahasa aslinya gini, Tuhan, ini Yesus yang ngajari saudara, hapuskanlah hutang-hutang kami seperti kami menghapuskan menghapuskan orang yang berhutang kepada kami. Jadi kata kesalahan itu di bahasa Indonesia, kesalahan itu bahasa aslinya artinya hutang. Makanya saya pakai analogi, kalau saudara semua dan saya ini punya hutang dan Yesus sudah bayar lunas, sudah nggak punya hutang dosa lagi. Oleh karena itu saudara cuma mengalami satu kali kematian tubuh tok, jasmani tok ini yang mati, tapi rohani kita tetap hidup selama-lamanya. Kemudian pada waktu Yesus datang itu, sifatnya yang diangkat ini itu pribadi, apa kelompok, apa perkeluarga? Loh, coba diingat lagi ya. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali itu, yang diangkat ini pribadi sendiri, atau satu keluarga, suami istri anak, atau satu kampung, maksudnya satu gereja. Matius 24 ayat 40 sampai 42, Mas. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Lah aku rajin tuh Pak, suami istri Pak nang gereja bareng toh. Ingat saudara, pada waktu tidur satu diangkat, satu pada waktu bekerja tiba-tiba satu diangkat, satu ditinggal. Apa yang membedakannya itu? Apa yang membedakannya? Ya, yang membedakan adalah hatimu. Jadi Allah itu tinggalnya, tahu saudara, Allah itu mau tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dia mau menguasai hidup saudara dan saya. Tetapi saya pernah memberikan analogi ya, gelas 02 yang satu saya isi jeruk nipis, isinya 2, yang satu betul kosong, tak gerojoki semuanya. Satunya ada jeruk nipisnya penuh air, satunya gelas kosong juga penuh air. Yang dimaksud dengan penuh air yang gelas mana? Yang ada jeruk nipisnya atau gelas yang kosong murni? Kosong murni. Tahu ya Bapak? Kenapa yang ada jeruk nipisnya ini kok nggak dikatakan wong yo airnya yo tumpah-tumpah yo luber-luber? Karena masih ada jeruk nipisnya. Kalau jeruk nipisnya kita ambil, airnya cuma separuh. Tapi kalau yang utuh tadi, utuh ruangan utuh ini, airnya penuh-penuh dan penuh sungguhan, murni memenuhi ruangan ini berarti katakan penuh. Sedangkan ada jeruk nipisnya 2 tadi, kalau kita ambil tinggal separuh, maka kelihatannya 2 orang bersama-sama beribadah suami istri, tetapi satu diangkat, satu tinggal, karena di dalam hatinya salah satu atau istri yang ditinggal. Di sini masih ada menyimpan sesuatu yang nggak bisa diperintah Allah. Sing paling angel itu dendam, sakit hati, itu paling sulit dikeluarkan karena paling suka dinikmati. Ya Pak ya? Ya Bu.
Sing paling sulit dikeluarkan apa sih? Mengampuni. Kalau kamu menyinggung aku, menyinggung merasa aku, oh titenono we. Itu sulit gak dikeluarkan. Kalau saudara mau tidak ngalami ini, coba Lukas 17:34. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Suami istri tadi bicaranya berarti. Satu orang ditinggalkan berarti kan suami istri. Kira-kira siapa ya Pak? Bu sing ditinggal bapak apa ibu ya? Sekarang gak usah bingung. Lihat di dalam hatimu. Di dalam hatimu masih ada nggak ruangan yang diisi bukan Roh Kudus? Masih ada nggak? Masih Pak. Loh, lek masih, mumpung belum datang. Mumpung belum datang. Ndang tok nih, lemari-lemari begrek rusak, buangan. Baju-baju gombal yang nyumpet ning hati, buang. Mumpung Yesus belum datang. Tapi tanda mendekati kedatangannya sudah makin dekat. Karena standarnya bangsa non-Israel memenuhi kuota, ada angka yang Bapak tentukan. Tidak yang tahu, tapi Bapak yang tahu. Sebab Bapak itu tahu karakter anaknya. Kalau sudah survei sekarang, tanya AI, udah survei, orang Yahudi yang percaya Mesias tapi menolak Yesus zaman itu, yang bertobat sudah berapa? Separuh. Sudah separuh loh. Penduduk Israel nggak banyak, saudara. Yang orang Yahudi murni yang menolak Yesus pada itu, kalau tanya AI, nanti tanya AI, dia kasih data tahun sampai tahun 2025 jumlah orang Israel menurut data kependudukan Israel yang Yahudi yang menolak Yesus itu, yang menolak Mesias itu sudah separuh yang bertobat. Tinggal separuh itu kalau dia sudah satu orang di luar Israel bertobat, blek, memenuhi syarat, sing separuh sekejap bertobat massal. Mumpung Yesus belum datang, supaya 2 orang di tempat tidur yang seorang diangkat tadi, jangan ketinggalan istrimu atau suamimu. Makanya istri saya ini selalu tak omeli Bapak Ibu. Dia lihat saya khotbah kan omeli saya. Khotbah ini nyinggung orang ini. Loh lah firman ini ngomong ini lagi tersinggung ya rungokne kok tuwa. Saya sering ngomong, kenapa? Cik diangkat bareng. Sebab lah diangkat saya dulu, dia kok bingung. Di rumah sakit, saudara, masuk rumah sakit 2 kali, yo tak dusi. Sing mbak bajune saya tak sabuni wae, tak siapna kabeh, mari kabeh, sepedai kabeh, disalini, dokter teko, dokter preso, kasih obat, saya pulang, tak tinggal ke depot. Nih, tak ceritani Bapak Ibu. Supaya apa? Suami istri bisa berdua diangkat bareng. Nanti kasihan loh saudara, kalau nggak diangkat bareng, saudara bersama-sama di pesta perkawinan anak domba, tapi istri saudara atau suamimu itu hidup dalam masa antikris. Dia dikoyak-koyak, bahkan tidak makan, bahkan dia bisa menyerahkan nyawa, bahkan dia dibunuh kalau dia mempertahankan imannya. Kalau menyerah Pak, kalau menyerah Pak, ya dia ikut antikris, menyerah, dia hujat Yesus saat itu juga. Tidak pernah ketemu nanti. Nanti pada waktu satunya saudara ada di Firdaus, satunya di Hades, bisa lihat-lihatan nggak? Bisa omong-omongan nggak? Tapi yang di Hades teriak-teriak karena di dalam api, saudara yang di Firdaus bisa tertawa, tapi saudara menangis karena suamimu atau istrimu atau anakmu berada di bawah. Mumpung Yesus belum datang, kapan waktunya? Sekarang. Selamatkan anak-anakmu dulu, selamatkan jiwamu dulu, supaya suami, istri, dan anak-anak bareng tinggal bersama-sama, diangkat bareng, masuk ruang pesta pernikahan anak domba. Loh, masuk ruang pesta anak domba itu syaratnya loh Bapak Ibu. Makanya kenapa
sesuatu yang ngisi hati saudara, dendam, sakit hati, kebencian, kejengkelan, suka ngerasani orang, maki-maki orang, ngerasani gembalan, ngelek-ngelek no pedilo, dangguan. Dapat saudara? Dangguan. Lupa, lah iya mas saya iya pribadi. Lah iya lah, wong aku kan harus melayani tenanan, aku so, lah aku diperlakukan ini loh, iki jenenge stop. Iki lek ngene iki ngomong terus, iki sampah tambah gak iso ngomong, gak apa-apa. Kita tetap melayani Tuhan. Tuhan yang nyuruh kita melayani, bukan mereka. Pernah nggak saudara disakiti oleh sesama? Pernah. Bahkan sering tiap hari toh. Ambil Pak Sakius, ambil Om Sakit pernah nggak? Gak pernah Om. Lah di sini, coba lah di Omah. Lah mau Om lek baru pasti mau nyinggung aku terus aku suka nak gereja-gerejaan. Tapi kalau sebasi enggak sih ya, semua harus diajar, semua dewasa. Saudara, sudah 14 waktunya. Yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, firman ini karena eskatologi akhir zaman, maka tidak bisa selesai dalam waktu 1 jam. Ya, kita akan bahas lagi bulan depan tentang kelanjutan ini kalau nanti Bapak Gembala mengizinkan. Karena di pesta kawin anak domba semuanya nggak boleh mudong, harus pakai baju pesta. Baju pestanya sudah disediakan oleh tuan rumah. Jadi siapa yang datang dengan pakai baju sembarangan, usir keluar, masukkan alam maut, kerajaan maut, sampai terdapat tangisan dan kertak gigi. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Ya, makanya nanti musik maju. Episode yang datang, jika Bapak Gewang izinkan, kita akan belajar perkawinan anak domba. Syaratnya tidak boleh telanjang, harus memakai baju pesta yang ditentukan oleh tuan rumah. Zaman adat orang Yahudi, setiap orang yang punya pesta, dia menyediakan pakaian pesta. Sehingga orang-orang yang datang yang nggak pakaian pesta, dia harus ganti pakaian pesta yang disediakan itu. Konteks adat orang Yahudi dipakai oleh Yesus di dalam acara pesta kawin anak domba. Yang merasa diberkati katakan amin. Mari saling sini.